kembali lagi. Tadi aku kan udah bikin video 4 menit, jadi sekarang aku kembali lagi. Ternyata sekarang bisa 15 menit guys. Kalau aku nyanyi ini bisa kira-kira itu aku dapat 5 lagu atau 4 lagu lah gitu guys. Tapi aku nggak akan nyanyi hari ini karena aku akan mengisinya dengan bercerita-cerita kepada kalian semuanya. Semoga kalian akan selalu senang dengan cerita-cerita yang aku jadikan buat kalian guys. Aku mau cerita ini tentang cerita fiksi. Jadi ada seorang anak, dia itu kayak merasa diikutin gitu loh. Gitu kalau mau pergi ke pasar itu merasa kalau ada orang yang ngikutin. Orang itu sih nggak tahu itu berasaannya dia atau enggak. Terus habis gitu kadang dia kan ada di dalam rumahnya. Nah kadang itu dia tuh kayak dengar suara-suara gitu loh guys, kayak ngomongin dia gitu loh. Nggak tahu itu benar apa enggak. Itu kayak, dan itu sangat mengganggu sekali gitu guys. Terus akhirnya dia merasa sangat terganggu dan dia kayak suka ngomong sendiri gitu loh, kayak protes. Aku nggak suka banget sama suara-suara ini. Akhirnya dia ngomong sendiri gitu guys. Itu kalau gue bikin lagu gimana guys? Menurut kalian itu ada kayak apa itu namanya, sesuatu di dalam diri orang itu yang mau dia keluarkan sampai akhirnya dia itu sampai manifestasinya itu dia itu merasa diikutin kalau ada orang yang ngomongin dia sendiri gitu loh guys ya. Ya guys ya, gimana guys, aku mau bikin lagu tentang itu. Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oh ya guys, aku mau cerita sama kalian. Aku dulu udah pernah ngomong ini, misalnya kalian ada masalah itu, kalian jangan ragu-ragu untuk bercerita. Itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk audio atau apapun, itu kalian harus mengeluarkan unek-unek. Kalau kalian gak mau didengerin orang, itu kalian bisa hapus. Tapi habis itu kalian berdoa, Tuhan tolong supaya semua masalahku ini hilang gitu. Jadi kalian bisa feel so relieved, feel so relieved. Everybody has a problem. Karena itu ceritakanlah masalahmu kepada yang di atas, kepada orang-orang yang bisa kalian percaya. Semoga kalian menemukan orang-orang yang kalian, kalau enggak kalian bisa tulis itu semua masalah kalian, entah itu masalah keluarga atau masalah teman atau masalah apapun, masalah keuangan, itu kalian tuliskan semuanya itu. Siapa tahu bisa jadi buku, bisa diterbitkan, bisa dapat duit. Aku tuh dulu pernah gitu kan, aku kan ya banyak lah yang aku ceritain, tapi nggak tahu di mana itu semuanya. Kadang soalnya gitu kan nggak jelas. Kadang itu aku bingung mau tulis apa ya. Jadi aku menuliskan satu kata yang sama itu sampai satu halaman, 2 halaman. Karena itu aku bingung mau nulis apa, mau cerita tapi bingung mau tulis apa. Akhirnya aku menuliskan kata itu. Kadang itu aku tulis Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku tulis sampai kadang itu kayak kan di dalam hati gitu kan, kayak nggak bisa berdoa gitu. Jadi aku tulis Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Jadi aku tulis gitu. Itu loh, termasuk itu kita tuh kayak berdoa tapi ditulis gitu. Jadi itu apa yang ada di dalam hati kita itu kita keluarkan melalui tulisan. Walaupun sesederhana apapun itu akan mengeluarkan semua. Habis itu pasti kalian bisa nulis, bisa cerita lebih terstruktur lagi gitu loh. Apa yang kalian ingin bicarakan itu terstruktur.
habis gitu kemampuan bicara kadang itu kan kayak belepotan gitu loh kalau ngomong sama, karena kayak di dalam hati tuh banyak yang belum dikeluarkan, masih dipendam. Habis gitu karena ditulis kita tahu apa yang akan kita bicarakan ke orang, ya itu loh guys. Jadi gitu terus habis gitu jangan lupa untuk menarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Jadi ya apa namanya itu, dari ini ada suara, jadi beban kalian itu bisa lebih berkurang gitu loh guys dengan bercerita di buku, atau kalian bikin blog sendiri. Aku tuh rencananya mau bikin blog, jadi apa ya, setiap masalah yang ada, jangan dipikir aku ini kayak nggak punya masalah guys ya. Aku tuh, setiap orang itu pasti punya masalah, baik kecil itu levelnya, sedang atau besar, itu setiap orang pasti punya masalah. Cuma ya gimana ya cara kita untuk menyikapi setiap masalah yang ada. Setiap masalah yang ada itu sebenarnya apa ya, mungkin harus kita hadapi supaya kita itu bisa naik ke level berikutnya gitu loh guys, mungkin ya menurutku. ya guys, ada suara, jadi ini agak keras gini gitu ya guys. Aku udah lama banget nggak ke gereja, jadi aku pengen banget ke gereja, cuma nggak tahu sekarang ini gimana keadaan di gereja itu. Aku sudah nggak update lagi. Jadi sebenarnya banyak banget loh yang rindu beribadah gitu ke gereja, karena ya paling enggak kalau kita ketemu dengan sesama orang lain itu kita itu bisa saling menghibur, menguatkan gitu loh guys. Kalau misalnya di rumah aja kan ya itu sebenarnya cukup apa ya, stressing juga sih gitu. Aku nggak ngerti ya kapan aku sampai, jadi kan aku udah gak ngikutin cerita lagi yang tentang COVID ini guys, soalnya ya itu aku udah banyak apa ya, latihan buat nyanyi. Terus habis itu aku udah lama, aku nggak ngerti ya gimana kabarnya sekarang ini, apakah akan baik-baik aja. Aku mau cerita ya tentang masalah PDB, penerimaan mas. Aku nggak ngerti ya masalah zonasi itu. Zonasi itu kan seharusnya bisa dilaksanakan kalau mutu dari SMA yang misalnya SMP, SMA yang ada di Indonesia itu sama, itu bisa dilaksanakan. Tapi akreditasinya itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu loh. Dari misalnya dari SMA kayak dari SMP. Itu kan misalnya satu misalnya gimana ya? Nilainya ya, misalnya 90 sampai 100 gitu. Nah, setiap sekolah itu kan beda kan standarnya. Nah, itu akreditasinya itu gimana gitu loh penerapannya. Ya emang sih aku sih setuju aja sih kalau nggak ada misalnya itu, nggak ada apa yang namanya, nggak ada UNAS itu aku setuju. Cuma masalahnya di Indonesia itu masalah UNAS, terus habis itu masalah UNAS gimana ya, kayak putus sekolah yang ada dari sekolah per sekolah itu sama ke negeri. Tahu nggak ya guys ya, aku kan dulu anak negeri nih dari SMP sampai, dan aku memang gimana ya, kalau menurutku kita itu memang harus aktif ya, ikut kayak ekstrakurikuler, dan itu memang kayak kita itu apa ya, kayak kesadaran kita sendiri gitu loh, apakah kita itu mau menggunakan fasilitas. Sedangkan kalau misalnya sekolah swasta itu karena udah mahal, jadi kan kita kayak harus ikut ya. Tapi aku nggak ngerti ya, kayaknya di sekolah swasta itu kayaknya fasilitasnya itu lebih bagus gitu loh. Dan aku ngerasain dulu ya, kadang itu
gurunya itu nggak masuk gitu loh, dan banyak nggak masuknya gitu loh. Jadi terus kebanyakan dikasih PR yang banyak, kadang gurunya nggak masuk gitu loh, jadi bebannya itu banyak sekali gitu loh. Padahal menurutku itu kayak kita itu harus dikasih skill yang sebanyak-banyaknya supaya kita itu survive gitu di masa yang akan datang, itu kita itu survive gitu loh. Kan masalahnya itu kan nggak setiap anak itu punya inilah, maksudnya itu orang tuanya itu banyak duitnya gitu untuk diikutin les apa gitu kan, iya kan. Tapi kalau di sekolah dengan ada yang ekskul itu yang akan membantunya itu kan, tapi nggak tahu masalahnya kalau di negeri itu ya nggak selengkap di swasta gitu aja sih. Dan itu makanya itu kenapa apa ya, zonasi itu kalau semua sistem di swasta itu sistem di negeri itu sekolahnya itu sudah bagus, sudah rata, masalahnya kan masih belum rata gitu loh. Gimana memecahkan, jadi kayaknya itu kita itu harus kayak waiting gitu loh, ada kayak pembobotan anak yang kayak gini, harus ada yang minat bakatnya kayak gitu-gitu juga nggak apa-apa sih. Jadi apa keunggulan, jadi setiap sekolah itu kan harusnya ada keunggulannya apa dan itu harus apa ya, itu berlomba-lomba untuk dijual gitu loh, maksudnya jadi anak-anak itu berminat untuk sekolah itu. Ya nggak tahu sih ya, aku berdoa aja supaya polemik yang ada ini sampai sekarang ini pun masih yang gelombang 1 itu masih belum jelas penerimaannya itu kayak gimana, karena banyak juga masalah umur itu. Kalau menurutku masalah umur itu, misalnya dia udah yang SMA 5, sudah yang 16 tahun ke atas itu, dikasihlah dia ya kelas khusus. Aku rasa sih ya nggak terlalu banyak lah yang orang-orang yang sampai di atas itu, dan jangan dicampur gitu loh kan, kasihan juga. Jadi ada kayak sekolah khusus gitu, tapi jangan, atau kayak dikasih, jangan kuota lagi ya, kasihan juga sih nanti ya. Maksudnya nanti orang jadi males gitu loh sekolah. Nah ngapain aku rajin-rajin harus yang berumur sedini mungkin sekolah, tapi nggak ada yang kayak gitu. Bisa juga, tapi aku rasa kita juga bisa ngasih kesempatan buat mereka, tapi yaitu kasih kelas khusus aja gitu. Jangan kayak ngambil kuota anak-anaknya sudah berlomba-lomba dari dini supaya mereka mendapatkan sekolah yang terbaik gitu loh. Karena aku rasa ya gimana ya, itulah maksudnya harus dipertimbangkan itu loh. Aku kayak di sekolah di luar negeri itu loh, kayak lu mau sekolah di sekolah A, B, C nggak ada bedanya, nggak masalah lu di sini sama di sekolah A, di sekolah B itu sama aja, soalnya ya kualitasnya itu sama. Oh lu sekolah mana, oh iya ini sama. Kalau misalnya kita sekolah di sini kan, oh sekolah dari sini oh misalnya dari sekolah yang nggak kurang terkenal kan, maksudnya gimana ya, jadi agak sebelah mata gitu kan lihatnya. Iya itu gitu. Ya semoga sih pendidikan kita ini bisa lebih maju dalam apa ya, pokoknya itu harus going forward gitu loh, going forward. Cara pendidikannya, aku sih bukan ahli pendidikannya, cuma ngelihat ini mungkin karena online ya, jadinya ada hambatan online. Kalau dulu itu ya orang-orang yang nunggu di depan sekolah ngelihat hasilnya itu kayak gimana. Tapi aku tuh SMP sama SMA itu, aku SMA itu kan ikut paskibra setahun, terus ikut persekutuan doa setahun. Tapi aku ngerasa aku tuh harus ikut lebih banyak ekskul, tapi nggak apa-apa lah. Itu sih tips dari gue. Ini udah mau selesai. Terima kasih sudah mendengarkan curhatku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti aku akan
kembali lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Semoga besok bisa nyanyi lagu yang lainnya. God bless you. God bless you.